sekarang kan eranya udah digital nih ya. Apa yang harus dilakuin para pegiat sejarah di era digital ini sekarang? Sejarah itu bukan hanya masa lalu atau catatan-catatan kuno, tapi juga bisa kok mengikuti perkembangan zaman, ya seperti lifestyle ini. Tantangan terbesar apa sih buat ngajak anak muda peduli sama sejarah, bro? Brighters, Bung Karno pernah berpesan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita bakal ngobrol bareng dengan seorang pegiat sejarah, Bro Sahbani Akbar. Apa kabar nih? Yes, Wah. alhamdulillah. Nggak kena ya? Alhamdulillah baik, Ya, Mas jadi harus Budi. diulang ya. Yeah. Brighters, Bro Sahbani Akbar. Mungkin lo bisa cerita latar belakang lo, terus kenapa tertarik sama dunia sejarah? Oh, iya. Silakan. Oke, perkenalkan guys semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahbani Akbar. Saya adalah guru sekolah dasar saat Guru ini. SD, Iya, oke. guru sekolah dasar, di mana latar belakang saya itu emang suka dengan sejarah, Mas Budi. Suka dengan sejarah Iya, ya. suka sejarah itu ya dari zaman saya sekolah dulu Oke. kan. Pernah sekolah ya bro dulu ya? Alhamdulillah Mas Budi. Oke. Alhamdulillah sampai S2 Mas Budi. Mantap, oke. Kayaknya kita pernah sekelas tuh. Oke. Iya. Jadi seorang guru SD, Guru SD, pecinta sejarah. iya. Oke. Nah, di momen apa sih bro lo tertarik sama dunia sejarah bro? Pertama-tama itu suka sejarah itu kan awalnya Mas Budi ya. Saya tuh tertarik dengan politik sebenarnya Mas Budi. Memang Wah. sih sebenarnya beranjak dari situ sih ya. Suka sejarah itu beranjak dari suka politik. Dari dunia politik, Iya. nyerempet ke Ya sejarah. tentang pemerintahan gitu kan. Oke. Tentang pemerintahan. Nah dari situ suka dengan sejarah tuh kayak wah Oke. boleh nih ya kan Mhm. kuliah ambil sejarah. Oke. Saya kira tuh di sejarah itu tuh kita tuh bahasnya tentang politik tapi enggak juga gitu kan. Bahkan semuanya kita bahas dari segi politik, sosial, Oke. budaya, ya kan, ekonomi bahkan Wah, oke. dan lain sebagainya sampai pada agama gitu. Agama. Yes. Jadi dari sejarah itu sebenarnya multidimensi ya? Ya, Oke. kan sejarah itu kan ibaratnya sebagai ibu Oke. dari segi ilmu pengetahuan ya. Bisa Nah, jadi bisa bagian dari filosofi itu Yes, ya. bagian dari filosofi oke. itu. Iya. Kan. Oke. Nah, apa namanya? Ya dari situ beranjak dari situ Mhm. saya baru menyukai sejarah itu pas masuk kuliah gitu kan. Oke. Boleh juga nih sejarah gitu kan. Oke. Dan tertarik juga menjadi guru akhirnya tuh. Oh. Yang sebelumnya tuh saya tuh padahal cita-cita itu pengen jadi anak band cuma Wih ya deh. kayaknya emang bukan fashionnya di situ kan. Iya. Fashionnya jadi anak band ya jadi guru aja deh. Jadi Semoga aja guru, oke. semoga aja bisa mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai Amin. dengan tujuan undang-undang gitu. Wih deh. Ini tadi udah ngobrolin tentang pemerintahan tanda kutip ya. Mudah-mudahan kita strict dengan obrolan sejarah nih bro. Tapi masih tetap juga bisa main band dong buat penyaluran hobi lo nih. Kayaknya untuk saat ini tuh nggak bisa ya karena harus izin dulu jadi waktunya terbatas gitu Waktunya kan. terbatas. Apalagi sekarang udah Oke. Sudah punya- berkeluarga. Iya, sudah ya? berkeluarga. Tapi bukan berarti lo takut sama istri kan? Enggak dong. Ini disensor aja Brighters sih. Iya. Ya dong, alhamdulillah istri baik ya. Alhamdulillah. Oke, nah bro, kalau ngomongin sejarah nih, kenapa sih sejarah itu penting buat kehidupan kita hari ini? Nah, menurut lo apa? Oke, mengapa sejarah itu sangat penting ya? Dulu ketika saya kuliah Mas Budi ya, itu tuh dianalogikan kita tuh bangun tidur ya. Dari kita beranjak kita bangun tidur Oke. sampai kita kembali tidur itu menjadi sebuah catatan sejarah. Oke. Nah. Ini filosofis banget nih Brighters. Oke. Dari kita bangun tidur Yes. sampai kita tidur lagi itu adalah bagian dari catatan sejarah. Sejarah betul. Oke, lanjut. Karena kan sejarah itu ya memang sebuah masa lalu. Oke. Tapi dari sebuah masa lalu itu bisa kita jadikan sebuah pembelajaran yang baik. Proses learning. Yes. Oke. Saya pernah bilang ke murid-murid saya, jadikan kehidupan kalian itu sebagai sejarah yang baik. Itu tergantung bagaimana oke. kamu menulisnya. Iya, Jangan iya, sampai iya. ada catatan-catatan yang ya ibaratnya yang catatan-catatan yang merah lah dalam arti untuk Oke. sejarah kalian.
Ini relate sama satu Iya. peribahasa ya. Jadi ketika gajah mati meninggalkan gading. Iya. Itulah yang akan lo tanemin Yes, nantinya. betul. Oke. Kita ini adalah pencipta sejarah. Oke. Karena kan sejarah ini kan ada karena adanya manusia. Setuju. Oke. Bukan sebelum adanya manusia, tapi setelah adanya manusia. Oke. Nah, kalau kita mau dicatat oleh sejarah Ya. menjadi manusia yang baik, Oke. jadilah pribadi yang baik seperti itu yang Oke. itu seperti itu. Makanya kenapa bisa relevan kepada kehidupan Iya, iya, kita, benar nggak? Ya itu Ya, itu itu pentingnya ya penting. supaya kehidupan kita ada maknanya, Yes. ada value-nya. Tuh, apalagi juga kan memang mungkin nggak bisa diterima oleh banyak orang, Oke. tapi setidaknya itu menjadi sebuah catatan untuk diri kita Referensi sendiri, ya. referensi untuk diri kita sendiri. Nah, oke, bro, kan ada yang bilang ya sejarah itu kan cuma bagian dari masa lalu aja. Iya. Terus kenapa sih segitu penting gitu loh? Menurut lo apa? Ya tadi, memang sejarah itu bagian dari masa lalu. Oke. Tapi dari masa lalu kita bisa belajar untuk masa depan yang lebih baik. Oke. Ya. Bangsa yang besar itu kan yang tidak melupakan sejarah. Oke. Kalau kita mau jadi bangsa yang maju, kita mau jadi bangsa yang besar, Mhm. jangan dulu deh ke bangsa yang besar, menjadi diri kita Diri dulu, sendiri dulu, diri sendiri oke. kita dulu, ya kan. Kalau kita menjadi sesuatu yang besar, ya kita jangan melupakan masa lalu kita. Oke. Jadikan pembelajaran untuk diri kita sendiri. Itulah kenapa sejarah tuh penting buat Iya. kehidupan kita nih ya, bahkan, untuk saat ini ya. bahkan kalau kita lihat deh, Bro Budi, gitu kan, di Eropa. Ya. Mainnya jauh ke Eropa, Yes. bro. Gimana? Kalau di Eropa itu kan kita lihat deh, kenapa bangsa-bangsa Eropa itu bisa maju? Ya mungkin karena mereka melihat dari sejarahnya mereka gitu. Mereka Oke. menghargai sejarahnya mereka. Sebagai referensi kehidupan. Iya, itu Oke. salah satunya gitu kan. Siap. Nah, banyak yang beranggapan ya, kalau sejarah itu kadang cuma sekedar masa lalu. Iya. Nah, menurut Bro Sahbani Akbar nih, bener nggak tuh? Terus apa dampaknya kalau orang beranggapan sejarah itu cuma masa lalu? Ya memang betul, sejarah Oke. itu adalah sebuah masa lalu yang Mhm. ngapain sih harus diingat gitu kan. Oke. Ya memang sejarah itu ya harus diingat, Oke. mau tidak mau, Mhm. ya suka tidak suka ya kita harus mengetahui itu. Oke. Ya balik lagi untuk pembelajaran kita. Sebagai proses learning ya, pembelajaran itu tadi ya. Iya. Oke. Siap. Ya kalau kita mau jadi sesuatu yang lebih baik ya kita harus tahu nih. Iya. Ya kan? Mhm. Dulu tuh seperti apa sih? Oh, Iya. ternyata dulu tuh seperti ini. Berarti kita nggak boleh seperti ini ya. Kan jadi pembelajaran. Mhm. Bisa ngasih contoh Yes. ini real nggak di kehidupan kita sehari-hari nih? Sejarah apa yang nggak boleh kita lupain misalnya sebagai bagian dari proses pembelajaran tadi? Sejarah bagaimana kita diciptakan. Bagaimana kita diciptakan? Iya. Oke. Dimana ya salah satunya pengorbanan ibu kita lah. Oh, oke. Ya, itu juga bagian dari sejarah kan, benar Ini nggak? Obrolannya udah Yes. agak dalam nih, bro. Iya kan. Karena Jadi, oke. sejarah itu ibarat seperti kita bangun tidur dan kita akan kembali tidur kembali gitu kan. Oke. Jadi kan masa lalu itu sebagai cerita kan, Mhm. dan jadikan hari itu tuh sebagai pembelajaran gitu kan. Oke, iya. Terus ada nggak sih risiko yang bisa kita alami nih kalau kita sifatnya nggak terlalu mikirin sejarah masa lalu gitu, baik di sejarah kehidupan kita maupun sejarah perjalanan bangsa ini misalnya. Resiko gitu. Iya. Untuk resikonya ya. Mhm. Tadi bagaimana pertanyaannya Pak Budi? Saya lupa ini. Pertanyaannya agak dalam ya. Ada nggak sih resikonya? Ada nggak sih resiko? Kalau misalkan kita mengabaikan sejarah gitu. Mengabaikan sejarah. Iya, misalnya ya, kita agak sedikit nyerempet ke Oke. sejarah bangsa ini. Di tahun 98 kita melakukan reformasi. Yes. Ini misalnya. Pasti ada tujuan dari reformasi kan. Kenapa itu terjadi gitu. Ada latar belakang kan. Nah, kalau sekarang nih misalnya kan lagi rame nih, ada penulisan ulang sejarah Yes. nih, oleh salah satu menteri kita. Nah, apa resikonya kalau kita mengabaikan sejarah yang sebenarnya terjadi? Ya berarti kita tidak menghargai para pejuang kita dong. Oke. Yang dimana kan ya kita lihat deh. Kita mungkin belajar sejarah itu kan nggak hanya dari buku ya kan. Oke. Kita bisa pergi ke museum, kita bisa menonton filmnya Oke. gitu kan. Mhm. Ya bahkan kita bisa
terjun langsung mewawancara gitu kan. Ya kalau kita kalau kita mengabaikan sejarah ya berarti kita mengabaikan dan kita tidak menghargai jasa-jasa para pahlawan. Toh kita seperti ini enak duduk manis ya kan, kita ngobrol, kita minum kopi, kita main handphone dan lain sebagainya, kita hidup bisa dengan tenang ya kan, karena ada perjuangan para pendahulu kita. Perjuangan pendahulu kita yang seperti itu kan. Dan itu yang nggak boleh kita lupain yes, itu. Betul. Nah, kita ngobrolin tentang masa depan generasi kita nih sekarang nih bro. Kan generasi kita memang pasti akan dipegang estafetnya oleh generasi muda, ya kan? Koreksi kalau gue salah nih. Nah, menurut Bro Sahbani Akbar nih, tantangan terbesar apa sih buat ngajak anak muda peduli sama sejarah, bro? Tantangan terbesarnya itu adalah di mana anak muda zaman sekarang ini kan mereka itu kan ya paling ya balik lagi tadi ya, ngapain sih kita harus belajar sejarah, ngapain sih kita harus mengingat-ingat masa lalu, udahlah yang lalu biarlah berlalu gitu kan. Tantangannya itu adalah yaitu meningkatkan lagi kesadaran, ya kan, minatnya mereka untuk ya baca buku terutama, karena kan sejarah itu kan juga kita harus baca buku gitu kan. Nah ini tantangan ya. Yes, itu. Karena kan sekarang generasi kita nih, terutama Gen Z, lebih seneng audio video ya. Kan? Nah mungkin sekarang juga udah banyak kok di YouTube. Sejarah itu berbentuk dengan audio visual. Bahkan juga ada anime gitu kan. Nah itu menarik ya. Nah itu kan tadi berarti udah ada medianya ya berarti. Nah ada lagi nggak sih cara yang menurut Bro Akbar nih lebih efektif gitu ya, kenalin selain tadi kan ada media visual, audio visualnya gitu ya. Gimana caranya supaya mereka nih lebih tertarik ini buat ngedalamin tentang sejarah? Sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri sebenarnya. Kamu tertariknya di mana? Saya pernah bertanya gitu kan ke anak-anak gitu kan. Kalian itu belajar sejarah itu ya nggak harus dari buku. Sejarah nggak harus dari buku. Kamu kalau mau ya silahkan datang ke museum. Museum itu murah kok, tapi isinya pengetahuan itu luas banget gitu kan. Kalau kamu malas baca buku, kamu tinggal pergi ke museum. Kalau kamu nggak suka pergi ke museum, kamu bisa menonton video atau film. Medianya banyak sebenarnya. Sebenarnya. Bahkan ada beberapa murid saya tuh yang mereka bisa paham sejarah karena memang dari YouTube. Nonton dari YouTube dan dia bisa tahu banyak tentang sejarah. Iya. Nah, Bro, Brighters bisa lihat nih gimana Bro Sahbani Akbar ini menuliskan salah satu pesan di kaosnya. Ya ini salah satu dari promosi saya, media menyampaikan tentang sejarah gitu ya. Sejarah itu nggak harus baca buku gitu kan. Kamu juga bisa menjadi lifestyle ya kan. Itu tulisannya apa sih, Bro? Tulisannya The Groot Postweg. Ini Herman Willem Daendels, mega proyeknya Herman Willem Daendels yang terkenal banget. Ya kan? Sini ada belakangnya nih. Siap. Nah, ini Brighters nih. Ada gambarnya ya. Nah, itu kalau sejarah itu bukan hanya masa lalu atau catatan-catatan kuno, tapi juga bisa kok mengikuti perkembangan zaman ya seperti lifestyle ini ya. Kita bisa tuang di banyak kok baju-baju yang bernuansa sejarah tuh juga banyak gitu. Banyak ya. Di marketplace banyak ya. Banyak. Nah, kalau kita ngomongin masalah generasi muda nih, Brighters kan generasi muda kita lebih banyak dan akrab sama namanya sosial media. Nah, kadang-kadang titik lemah sosial media adalah siapa yang melakukan filter tentang bener atau enggaknya konten yang mereka posting gitu. Nah, kalau media sosial itu menurut Bro Sahbani Akbar lebih banyak ngebantu untuk publikasi sejarah atau itu porsinya masih minim di kondisi sekarang? Mungkin kalau untuk sekarang itu udah banyak ya. Sudah banyak. Di media sosial itu udah banyak banget. Dan ada contoh-contohnya nggak, Bro, supaya Brighters tahu juga nih? Bisa lihat di Inspect History, Neo Historia, terus itu platformnya apa? IG, TikTok? Dia ada YouTube? IG, ada IG, ada YouTube juga itu. Dan masih banyak lagi kok kalau kita mau mencari gitu kan. Dan untuk
kayak ini hoax atau enggak sih gitu kan. Ya Oke. sebenarnya itu kan sejarah itu kan subjektif ya, sifatnya subjektif. Kamu bisa berpendapat dengan perspektif kamu sendiri gitu kan. Iya. Tapi juga harus didasari dengan data atau dokumen. Biasanya itu seperti itu kalau dalam metodologi sejarah gitu kan. Oke. Nah, kita juga bisa nanti setelah kita menonton, ya kan, kita bisa tanya ke guru kita. Oke. Atau mungkin kita bisa cari lagi lebih jauh lagi. Dikurasi lagi, Iya, itu. ditanya, reconfirm ke beberapa orang yang sifatnya Iya. lebih ahli di bidang sejarah itu. Betul. Oke, karena bisa jadi ya sejarah itu multi tafsir ya. Iya. Cuma kan kelemahan zaman sekarang itu kan mereka hanya pengen itu sesuatu yang udah jadi, udah instan gitu loh. Jadi Oke. nggak pengen mencari tahu dulu. Padahal ya kalau kita lihat kan tujuan dari Kementerian Pendidikan kan kita harus bernalar kritis kan. Nah, sejarah itu kan melatih kita untuk bernalar kritis sebenarnya. Nah, bro, kalau boleh tahu nih, menurut pendapat lo nih, ada nggak sih usulan gimana caranya sejarah itu diajarkan di sekolah-sekolah atau di kampus supaya itu dikemas secara menarik, menurut lo? Mungkin kalau untuk di kampus saya belum sampai ke sana ya, tapi mungkin nanti bisa di ini lagi gitu kan. Untuk di sekolah itu banyak metode-metode yang bisa kita gunakan. Misalnya? Iya, kayak role playing. Role playing. Nah, itu yang itu tuh suatu metode sejarah, pengajaran sejarah yang menurut saya itu yang sangat menarik. Di mana kayak kita mau bahas tentang peristiwa apa nih? Oh, peristiwa kan 10 November. Siapa yang mau jadi Budi Utomo, siapa yang mau jadi ya kan, yang merobek ini kan, siapa yang mau jadi itu yang itu bagian dari cara mengingat sejarah. Iya, secara betul. praktis ya. Secara praktis iya. Iya. Dan apa namanya, dan nggak harus baca buku tebal-tebal gitu kan. Dan bahkan peminatnya pun juga banyak gitu loh, Mas Budi. Oke. Apalagi kayak, wih, saya jadi ini nih, ya kan? Oh, ada kebanggaan. Iya, kebanggaan. Diri. Nah, itu dia kayak, wah, saya seru juga nih, ya kan? Seperti itu. Oke. Role playing, bahkan ada juga yang menggunakan banyak dengan games juga sih, dengan games juga. Ini menarik nih, Brightus. Ada games yang bisa relate ke pembelajaran sejarah. Nah, bro, bisa kasih ini nggak contoh kita? Untuk main gamesnya itu? Iya, misalnya apa? Misalnya kayak teka-teki silang. Oh, oke. Ya kan? Iya. Terus kita main spinner yang itu tuh. Nanti dari misalkan Wheel of Fortune gitu ya, yes, semacam. Ya. Oke. Nanti dia dapat soal apa nih? Nah, itu nanti mereka harus jawab. Atau nanti menyusun kata. Oke. Masing-masing mendapat clue atau apa seperti itu sih. Ini bagian dari proses pembelajaran yang menyenangkan di kelas nih ya, di sekolah gitu ya. Betul. Oke, ya tadi banyak tuh macam-macam. Termasuk apa lagi, bro, yang bisa nih barangkali ini nanti akan didengar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita nggak pernah tahu kan. Ya. Semoga juga jadi inspirasi juga buat kita semua gitu kan. Pastinya itu yang paling penting ya. Oke, terus apa lagi, bro? Paling membuat project ya. Tapi kan kalau membuat project itu kan butuh waktu yang lama, kayak seperti membuat diorama seperti diorama. Oke. Jadi semacam kegiatan prakarya. Iya, prakarya. Tapi diarahkan untuk hasil karyanya itu tentang sejarah. Yes, gitu, betul. Ya? Dan kalau mau ini menarik, bro. Iya, kalau mau Iya. Kalau mau berbau dengan sesuatu yang menguntungkan ya tinggal kalian bikin baju yang itu dari desain kalian sendiri dan kalian jualkan ke platform lainnya tuh. Ini peluang bisnis ya, peluang bisnis juga. Jadi sebenarnya beliau ini pegiat sejarah atau ekonomi kreatif sih. Ya nggak apa-apa deh. Untuk penghasilan sampingan biasanya sih seperti itu ya. Iya, oke. Iya, menarik ya, bro. Nah, ini kita ngomong tentang bagaimana peran para pegiat sejarah nih. Kalau di Indonesia itu ada beberapa yang gue suka nih, bro. Satunya adalah katakanlah misalkan JJ Rizal. Iya. Ada Asep Kambali. Iya, betul. Ya Itu kan? emang itu kiblat saya semua sih sebenarnya, mereka salah itu. Satunya ya, di antara mereka. Iya. Di kan mereka sejarawan muda yang mereka juga nggak cuma keliling Indonesia, bro. Ternyata mereka keliling dunia juga, gitu ya. Yang ngomongin tentang sejarah gitu. Dan itu ya cukup lumayan menginspirasi buat para generasi muda, gitu ya. Nah, menurut Bro Akbar nih, sekarang kan eranya udah digital nih ya.
Apa yang harus dilakuin para pegiat sejarah di era digital ini sekarang? Salah satunya kalau saya sih lebih ke ini ya, arsip sih ya. Arsip, karena oke. apalagi kan kalau arsip-arsip itu kan udah yang ratusan tahun ya, yang mungkin ya memang harus untuk segera repackage lagi. Yes, betul, di repackage lagi agar supaya kita tuh bisa lebih mudah sih. Supaya kebenaran sejarahnya nggak hilang ya. Dia tetap tersaji dengan utuh, sesuai dengan faktual yang terjadi saat itu. Betul. Oke, ini salah satunya adalah repackage tentang kearsipan ya. Oke, ini balik lagi, mudah-mudahan ini didengar ya sama para pemangku kebijakan gitu ya. Bahwa kan kita punya Badan Arsip Nasional juga nih. Iya, betul. Oke, jangan lupa nih sejarah nih, apalagi kalau nanti ditulis ulang yang agak melenceng dari sejarah yang sebenarnya. Tapi nggak masalah juga sih ya, nggak masalah juga Mas Budi ya. Untuk terserah mereka mau merubah sejarah atau bagaimana gitu kan. Toh kita belajar sejarah nggak hanya dari satu buku itu aja kok. Nah, kalian tuh bisa beli buku atau baca buku dari sumber manapun asalkan itu bukunya itu original. Jangan yang nggak original. Kasihan penulisnya udah capek-capek gitu kan. Nah bro, pernah nggak sih bro lo ngalamin momen ini berhubungan sama situasi-situasi tadi, momen dimana harusnya emang kayak gini nih atau ini emang penting nih gitu? Betul, ada pernah mengalami momen seperti itu. Misalnya saat apa nih bro? Kalau nggak jauh-jauh lah ya, kita ke banjir Jakarta deh. Banjir Jakarta, oke. Mungkin kalau kita melihat sejarahnya Jakarta, ya itu udah sering sekali Bang JJ Rizal bicarain gitu kan, sejarawan-sejarawan lain juga membicarakan kan. Ya seperti ini gitu loh. Ya itu seperti itu. Oke, ini kita agak flashback sedikit nih. Bro Akbar ngomong tentang banjir Jakarta misalnya. Kalau nggak salah nih, koreksi ya kalau gua salah kan. Memang secara daratan ya, DKI Jakarta itu kan nggak jauh beda dengan Belanda. Iya. Dengan para pendahulu yang menjajah kita dulu. Iya kan? Nah, sebenarnya kan ada proses learning di situ. Tapi nyatanya sekarang di Jakarta ada gedung-gedung tinggi, ya kan? Yang sebenarnya kalau dari sisi aspek keselamatan, banjir dan lain-lain itu juga nggak terlalu rekomen ya bro. Bahkan kalau kita ngelihat nih Breiters, beberapa negara di Eropa yang mereka juga memang agak rawan secara geografis, itu juga mereka nggak berani melakukan itu. Menurut lo gimana bro? Ya gini ya, mungkin bisa, kita kan sejarah itu kan kita melihat, menulis gitu kan, mendengarkan gitu kan. Dan itu bisa kita pelajari sebenarnya gitu kan. Mengantisipasi lah. Nih seperti ini dulu nih. Nah, ini supaya tidak terulang kembali, kita harus bisa dong mengantisipasi dong. Tapi kan tidak semua isi kepala itu kan sama. Benar nggak? Apalagi ada kepentingan. Nah, itu dia, apalagi ada kepentingan. Ya mungkin dari situ deh. Kayak misalnya contoh dari banjir Jakarta. Udah dari beberapa gubernur, dari gubernur VOC sampai sekarang gitu ya kan. Nah kan Breiters agak awam kan, Bro Akbar sebut gubernur VOC. Gubernur VOC bener kan. Kita kan gak pernah ngeh tuh ada gubernur VOC loh ternyata. Ya kan, tahunya kan dari era yang belakang-belakang ini kan. Terakhir Pak Pramono Anung, sebelumnya apa namanya, ya dari era sebelum Pak Ahok dan seterusnya ya. Pak Jokowi, Pak Fauzi Bowo dan lain-lain gitu ya. Salah satu yang fenomenal adalah Bang Yos misalnya. Ada gubernur VOC di Gubernur VOC iya. Apa namanya? Ya kan kita melihat ya. Mereka udah mikirin itu sebenarnya harusnya ya. Harusnya kan. Harusnya kalau misalnya membangun ya lihatlah misalnya analisis dampak lingkungan itu seperti apa gitu kan. Apakah ini bisakah untuk resapan air, bisakah untuk apa namanya mengatasi yang namanya banjir dan lain sebagainya gitu kan. Ya mungkin bolehlah itu kan untuk niru-niru dikit negara yang mungkin geografisnya sama agak mirip-mirip sama Jakarta. Gitu kan, Nah disitulah pentingnya kita perbanyak literasi dan belajar dari pengalaman sejarah pastinya. Nah bro, harapan lo nih terhadap masa depan dan literasi sejarah di Indonesia. Silakan. Ya kalau bisa
kita berjuang lah ya untuk meningkatkan kembali literasi di Indonesia ini. Oke. Ya kalau bisa buku-buku itu jangan disita gitu kan. Buku apa nih, Bro? Ya kan? Buku-buku itu jangan disita, ngapain nyita-nyita buku gitu kan. Oke. Buku itu kan sebagai nutrisi otak kita. Emang ada ya penyitaan buku ya, Brighters? Ya mungkin ada lah ya. Iya. Dan diksinya kalau boleh diganti ya. Iya. Jangan kalau bisa. Iya. Harus bisa. Harus bisa. Nah. Harus bisa. Harus bisa ya. Bro, satu pesan singkat nih buat generasi muda nih tentang sejarah. Satu pesan singkat dari saya untuk generasi muda supaya Bung Karno tuh pernah berpesan gitu. Oke. Bangsa yang besar itu kan bangsa yang menghargai ya kan, menghargai sejarah gitu kan, bahkan pahlawan itu kan. Ya kalau kita mau jadi generasi Indonesia emas, ya belajar sejarah. Oke. Ya. Jadi kalau kita mau menuju ke 2045, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke. Bro, kita udah sampai di penghujung. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama, saya juga berterima kasih sudah diundang ke Bright Indonesia. Siap. Jadi sebuah experience baru ya. Amin. Dan mudah-mudahan yang diobrolin Bani Akbar ini bisa ngasih kita insight ya. Amin. Untuk jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dari saya juga nggak ada yang sempurna ya, Mas Budi ya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan Andre the Backbone ya. Wih, ini bahasa anak band. Iya, anak band. Anak band yang menyukai sejarah. Oke. Nah, Brighters, kita sudah sampai di penghujung obrolan dengan Bro Bani Akbar. Beliau adalah seorang pegiat sejarah muda. Tanpa sejarah, kita mungkin akan berjalan tanpa arah. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya.